Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang proteksi SDM. Proteksi SDM adalah merupakan wujud kasih sayang, bentuk perhatian dari perusahaan maupun pemerintah kepada karyawan. Proteksi SDM merupakan sistem perlindungan yang memberikan rasa aman baik dari sisi finansial, kesehatan maupun keselamatan fisik bagi pekerja sehingga pekerja dapat beraktivitas dengan tenang dan dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan nilai tambah perusahaan. Jadi proteksi SDM ini adalah merupakan wujud kasih sayang yang diberikan oleh perusahaan. Kenapa seperti itu? Karena karyawan sudah dianggap sebagai aset atau barang yang sangat berharga yang di perusahaan untuk menunjang tujuan perusahaan itu sendiri. Perusahaan sangat apresiasi kepada karyawan yang memiliki keterampilan dan atau skill di atas rata-rata. Dengan adanya seperti itu, mereka sangat unik sehingga dia akan diproteksi, dijaga, jangan sampai mereka berpindah ke tempat lain, berpindah ke perusahaan lain, cedera ataupun meninggal. Selanjutnya, faktor-faktor yang menentukan proteksi SDM. Yang pertama adalah responsibility. Tentunya semakin besar tanggung jawabnya, maka program proteksi yang karyawan dapatkan semakin besar juga yang dia dapatkan, termasuk dengan skillnya semakin besar keahliannya, maka semakin besar juga program proteksinya. Kemudian yang ketiga adalah kerja otak, dan yang keempat adalah kemampuan fisik. Tentunya program proteksi yang diberikan kepada orang yang bekerja lebih ke kerja otak daripada kemampuan fisik itu pasti berbeda. Kalau dia kemampuan fisik lebih kepada ketika dia bekerja, maka dia harus menggunakan alat pelindung diri. Sedangkan yang kerja otak atau mental effort itu biasanya dilaksanakan oleh seorang manajer. Tentu program proteksi juga berbeda. Kemudian yang kelima adalah faktor yang menentukan proteksi SDM, yaitu kondisi kerja. Tentu kondisi kerja mempengaruhi program proteksi SDM. Orang yang bekerja di dalam ruangan dengan di luar ruangan tentu berbeda. Apalagi kalau di lokasi pabrik itu tentunya berbeda. Kemudian nomor keenam adalah peraturan pemerintah. Jadi peraturan pemerintah ini sangat mempengaruhi tentang proteksi SDM, termasuk dengan aturan upah minimum kerja, tentang teori-teori aturan-aturan keselamatan kerja itu harus dipenuhi oleh perusahaan, sehingga mempengaruhi program proteksi SDM. Berikut adalah santunan sebagai sarana proteksi. Berupa imbalan tidak langsung. Ya, jadi imbalan tidak langsung ini adalah seluruh imbalan yang diberikan oleh perusahaan yang di luar penghasilan berupa gaji dan upah. Jadi semua penghasilan di luar upah atau gaji itu adalah imbalan tidak langsung. Di mana peranan imbalan tidak langsung ini salah satunya adalah pencapaian tujuan sosial masyarakat. Perlu dipahami adalah bahwa pemerintah berperan dalam sistem proteksi SDM di perusahaan dengan adanya undang-undang ketenagakerjaan guna mengatasi masalah sosial seperti pengangguran. Kemudian yang kedua adalah pencapaian tujuan perusahaan, di mana pencapaian tujuan perusahaan itu, salah satu tujuan perusahaan yaitu mengurangi kecemasan karyawan. Tentunya supaya karyawan tidak kabur, tidak berhenti, ya kita harus berupaya meningkatkan kepuasan kerjanya dengan mengurangi kecemasannya, mengurangi terjadinya pembuangan kerja,
memuaskan tujuan pekerja itu sendiri. Jadi termasuk peranan imbalan tidak langsung ini salah satunya adalah pencapaian tujuan karyawan sendiri, yang dimana notabene-nya juga merupakan tujuan perusahaan itu sendiri. Berikut adalah sarana proteksi. Berikut adalah pemberian jaminan asuransi dalam bentuk asuransi kesehatan, asuransi jiwa, jaminan asuransi lain. Tentunya ini telah diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selanjutnya, sarana proteksi yang lainnya adalah jaminan terhadap keamanan karyawan, yaitu salah satunya adalah jaminan terhadap pendapatan atas pekerjaan. Tentunya karyawan membutuhkan kepastian bahwa mereka tidak mengalami PHK atau sebab lain, maka karyawan berharap untuk diangkat sebagai karyawan tetap. Tentunya dengan diangkatnya sebagai karyawan tetap, tentu dia punya hak lebih besar lagi dan tidak sembarang lagi untuk di PHK. Kemudian yang kedua adalah jaminan pensiun. Karyawan itu berharap ketika dia pensiun penghasilannya tetap jalan, walaupun tidak sama lagi dengan ketika dia masih aktif. Dengan adanya jaminan pensiun. Kemudian yang ketiga adalah jaminan perlindungan yang berkaitan dengan keamanan fisik. Biasanya ini diberikan kepada manajer-manajer, apalagi kalau bos-bos. Perusahaan biasa memberikan dalam bentuk pengawalan, bodyguard, seperti itu. Kemudian tunjangan sarana proteksi yang lain dalam bentuk tunjangan berupa istirahat kerja. Yang pertama istirahat selama jam kerja, hal yang biasa, jam 12 biasanya, sampai jam 1, biasanya 1 jam setiap hari. Kemudian ketika dia sakit, ada cuti sakit. Kalau sakitnya parah, biasa dikasih kesempatan cuti selama 1 tahun. Apalagi kalau kayak sakitnya kayak sakit stroke, biasa diberikan cuti sampai 1 tahun. Kemudian yang berikut adalah cuti tahunan dan liburan. Biasanya hak cuti karyawan itu ada 12 hari dalam 1 bulan, dalam 1 tahun. Yang berikut tunjangan berupa pengaturan kerja, waktu kerja yang lebih pendek. Ini adalah harapan-harapan karyawan. Tentunya karyawan berharap mereka mendapatkan waktu kerja yang lebih pendek. Sedangkan di sisi perusahaan terkadang berharap waktu yang lebih. Makanya ada aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan di mana pemerintah masuk sebagai penengah. Kemudian fleksibilitas waktu, kemudian pembagian kerja yang jelas. Selanjutnya beberapa bentuk santunan yang diberikan kepada pekerja, santunan pendidikan, santunan keuangan. Ini biasanya santunan pendidikan ini berkaitan dengan santunan yang diberikan kepada anak-anaknya, biasa 1-3 ya, tergantung dengan tingkat faktor-faktor yang menentukan tadi itu, apakah dia faktor tingkat jabatannya atau yang lain-lain tadi itu. Kemudian santunan keuangan dan santunan sosial. Santunan sosial ini bisa berupa santunan berupa bantuan relokasi, dalam artian kalau dia pindah ke wilayah kerja yang lain, dia mendapatkan bantuan relokasi dan bantuan perumahan. Berikut adalah dalam program proteksi SDM itu ada program keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Metis Jackson menyatakan bahwa keselamatan adalah merujuk pada perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang terhadap cedera yang terkait dengan pekerjaan, sedangkan kesehatan adalah merujuk pada kondisi umum, fisik, mental, dan stabilitas secara umum.
Masalah-masalah dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama adalah kapasitas kerja. Jadi kemampuan karyawan untuk bekerja itu biasa dipengaruhi oleh faktor gizi dan konsumsinya setiap hari. Tentunya dia harus membutuhkan kalori yang tinggi untuk pekerjaan yang semakin besar. Dengan tidak terpenuhinya kalorinya, sehingga bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Kemudian yang kedua adalah beban kerja. Beban kerja yang terlalu berat, yang tidak disepadankan dengan kemampuan karyawan, itu bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Kemudian yang berikut tentunya lingkungan kerja juga mempengaruhi, apalagi kalau lingkungan kerjanya itu tidak sehat, bisa menyebabkan kecelakaan dan kesehatan terganggu. Ini sudah. Kecelakaan kerja menurut WHO mengidentifikasi kecelakaan sebagai suatu kejadian yang tidak dapat dipersiapkan penanggulangan sebelumnya, sehingga menghasilkan cedera yang real. Dalam artian bahwa di dalam pekerjaan, dalam menyelesaikan tugas-tugas, itu perusahaan itu sudah membuat SOP, tapi terkadang ada hal-hal yang tidak terprediksi sehingga terjadilah namanya kecelakaan di dalam pekerjaan itu sendiri. Nah, teori penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama ada teori domino, salah satunya adalah teori domino. Ini menyebutkan bahwa setiap kecelakaan yang menimbulkan cedera terdapat 5 faktor secara berurutan yang digambarkan sebagai 5 domino yang berdiri sejajar, yaitu karena kondisi kerjanya yang tidak bagus, kondisi kerjanya yang tidak sehat, kemudian menyebabkan kelalaian seseorang, dan perbuatan dan kondisi yang tidak aman, jadi talikan, bilang orang talikangi, sehingga menyebabkan kecelakaan dan akhirnya cedera. Itu menurut teori domino. Berdasarkan teori, sebab kecelakaan tersebut dapat ditinjau dari sudut keselamatan kerja. Unsur-unsur penyebab kecelakaan kerja mencakup 5M, yaitu yang pertama adalah unsur manusianya itu sendiri karena faktor kelalaian. Kemudian unsur manajemen, dukungan unsur manajemennya dalam artian dukungan perusahaan terhadap alat-alat pelindung diri terhadap karyawan. Kemudian unsur material, partikel-partikel debu di lokasi lokasi kerja itu bisa menyebabkan kesehatan, termasuk juga dengan pengaturan unsur mesin di dalamnya, di mana kalau mesin itu tidak dirawat dengan baik itu bisa menyebabkan kecelakaan. Kemudian termasuk yang terakhir adalah unsur medan atau lokasi kerja. Nah, yang berikut adalah upaya pencegahan kecelakaan. Untuk mencegah gangguan daya kerja, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja atau calon pekerja untuk mengetahui apakah calon tersebut cocok dengan pekerjaan barunya, baik secara fisik maupun mentalnya. Kemudian pemeriksaan kesehatan secara berkala. Kemudian yang berikut adalah pendidikan tentang keselamatan dan kesehatan di tempat bekerja. Dia harus diberikan dorongan, masukan kepada karyawan secara terus-menerus, dikampanyekan istilahnya, dikampanyekan. Kemudian pemberian informasi tentang peraturan-peraturan yang berlaku di tempat kerja. Nah, ini aturan-aturan perusahaan. Kemudian penggunaan APD atau alat pelindung diri, pakai pelindung. Kemudian isolasi terhadap operasi atau proses yang membahayakan, misalnya proses pencaburan bahan kimia. Jadi harus di lokasi yang khusus, yang terisolasi, yang bisa membahayakan karyawan yang lain. Jadi hanya karyawan
karyawan tertentu yang bisa bekerja di situ. Jadi harus diisolasi di dalam ruangan tersendiri. Kemudian pengaturan ventilasi, jadi sirkulasi udaranya harus bagus. Kemudian di nomor 8 itu kita harus menyiapkan atau substitusi bahan atau menyiapkan bahan yang lebih berbahaya. Kalau ada bahan yang bisa menggantikan, kenapa tidak? Daripada bahaya itu bahan itu bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Ya, nomor 9 kurang lebih sama dengan poin 7 dengan pengadaan ventilasi. Akhirnya kita harus mulai pekerjaan dengan semangat dan mengakhiri dengan selamat. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.